Dia bilang Lukas 23 ayat 34 itu adalah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menjadi dasar dari ayat lain dalam Perjanjian Baru tentang Yesus mengampuni dosa semua manusia. Oke, saya sudah jawab tadi ya. Ayatnya itu tidak bilang Yesus itu mengampuni dosa semua manusia. Nggak ada, ayat nggak bilang begitu. Jangan rubah-rubah ayat, bro. Anda ini seenaknya saja ngubah-ngubah ayat ya. Apakah terjemahan Biblia begitu ya? Yesus mengampuni dosa semua manusia. Kan nggak ada dibilang begitu di dalam Lukas 23:34. Jangan menambahi apa yang tidak ada dalam teks. Dengar baik-baik itu. Jangan tambah apa yang nggak ada dalam teks. Apakah benar Yesus mengampuni dosa semua manusia? Dia pakai kata semua di sini ya. Benar tidak? Ini sebetulnya adalah perdebatan klasik antara Calvinisme versus Arminianisme yang sudah diberikan poin ketiga daripada tulip, limited atonement. Bagi Calvinisme percaya Yesus mati menebus orang-orang pilihannya. Jadi enggak semua orang, dia hanya mengampuni, menebus, menyucikan orang-orang tertentu yang sudah dia pilih sejak semula. Ini posisi reform atau Calvinis. Tapi yang non-reform bilang semua pokoknya ditebus, semua diampuni dosanya. Kalau semua dosa dari semua manusia, seadanya manusia di dunia ini diampuni, maka mestinya neraka itu kosong. Udah nggak ada lagi neraka itu. Semua pasti masuk surga. Ya kan? Semua pasti masuk surga. Karena faktanya Yesus sudah mengampuni dosa semua manusia. Dia sudah menebus semua orang di dunia ini. Maka konsekuensinya adalah hasil daripada karya penebusan Kristus, maka semua orang masuk surga. Nggak ada di neraka lagi. Tapi faktanya kan neraka ada. Dan di kitab Wahyu dikatakan ada orang-orang yang masuk ke sana, iblis dan para pengikutnya masuk ke sana. Jadi kalau Yonatan Purnomo bilang semua dosa manusia itu selesai diampuni oleh Yesus di atas kayu salib, maka dia sudah melawan semua teks-teks Alkitab yang mengatakan ada orang-orang di neraka bersama dengan iblis. Nah, ini perlu dipertajam kembali, dan saya sudah melakukan perdebatan mengenai poin ini bersama beberapa orang dari kelompok Arminianisme, termasuk beberapa teolog di Indonesia, dan saya sudah meninggalkan begitu lama perdebatan tentang limited versus unlimited atonement ini. Saya tidak sependapat dengan poin ketiga daripada Yonatan Purnomo, karena kalau dia mengatakan, oh Yesus sudah mengampuni dosa semua orang, sudah menebus dosa semua orang, tapi belum tentu semua orang akan diselamatkan masuk surga, karena tergantung mereka. Ada free will. Jadi tergantung manusia mau terima Yesus apa enggak. Kalau enggak terima ya neraka. Kalau terima masuk surga. Itu enggak bisa, itu argumen yang salah. Karena kalau Yesus sudah mengampuni semua dosa manusia, semua manusia ditebusnya semua orang itu, maka dia pasti akan masuk surga. Kalau Anda mengatakan itu belum pasti karena tergantung free will, berarti kamu sedang meremehkan karya kuasa daripada Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang sanggup melaksanakan apa yang sudah dia tetapkan, dia rencanakan. Berarti rencananya bisa batal semua itu. Ini kan kacau balau. Jadi sekali lagi ya, Yesus tidak mengampuni dosa semua manusia. Saya sudah jelaskan bagian awal tadi ya. Karena kalau semua manusia berdosa diampuni, maka neraka kosong, semua masuk surga. Kita jadi universalisme semua saja. Semua agama bisa menyelamatkan manusia. Tentu tidak demikian. Karena Lukas pasal 23-34 tidak bicara demikian. Kenapa? Kalau kita melihat konteksnya, ini saya berikan cara menafsir yang benar ya. Yonatan Purnomo ini tidak ngerti apa-apa tentang ilmu penafsiran. Hermeneutiknya kacau balau. Kalau saya jadi dosen di STT yang saya kasih 0 dia tuh, nggak ngerti hermeneutik dia. Bagaimana ceritanya Lukas pasal 23-34 dia bilang bahwa Yesus mengampuni dosa semua manusia. Lawang teksnya nggak bilang begitu kok. Kesimpulan dari mana itu? Lihat konteks, makanya jangan sembarang nafsir. Oke, ini konteksnya ya. Konteksnya di situ kalau saudara melihat di ayat 33, di sana Yesus kan disalibkan oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka beramai-ramai datang, kemudian menyalibkan Yesus di sana. Orang-orang Yahudi di sana pada waktu itu, pada zaman itu, bukan pada zaman sekarang. Di ayat 33 berkata begini, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orangnya itu, yang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu ayat 34 ya. Jadi kata mereka ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali di dalam TB2 lain. Kata mereka muncul sebanyak 6 kali. Ayat 23, mereka
sampai di tempat, lalu mereka menyelipkan Yesus. Lalu di ayat 34 Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini siapa? Bukan merujuk pada semua manusia di dunia ini, enggak ada. Mereka itu ada di dalam konteks ayat yang ke-33 ayat sebelumnya, yaitu ayat 33. Mereka itu ditujukan di ayat yang ke-33, yaitu mereka yang sampai di tempat yang bernama tengkorak. Mereka menyelipkan Yesus. Jadi kata mereka di ayat 34 merujuk kepada ayat 33. Yonatan Purnomo jangan melepaskan konteks ketika mau memahami sebuah teks. Ini ngawurnya dokter ini ya. Dia tidak ngerti hermeneutik. Ini pelajaran hermeneutik tingkat dasar. Mungkin di S1 semester 2-3 atau bagaimana itu sudah dapat hermeneutik ya. Di bagian-bagian awal di S1 itu. Sudah belajar hermeneutika. Jangan-jangan ini pada waktu pelajaran mata kuliah hermeneutika di S2, Yonatan Purnomo bolos dari kuliah itu ya. Dia nggak masuk di STI waktu itu di Surabaya ya. Dia bolos, mungkin nggak suka dengan hermeneutik. Ya sudah nggak mau. Mungkin dosennya killer ya. Lalu dia ketakutan ketemu dengan dosen itu, lalu dia tidak masuk di kuliah hermeneutika. Pak Pangeran Manurung, Dr. Pangeran Manurung, ketua kami di Asasi itu mantan dosennya dia itu si Yonatan Purnomo ya di S2 kalau nggak salah. Mungkin Pak Pangeran lagi ngajar hermeneutik karena dia nggak suka dengan Pak Pangeran, dia bolos, nggak mau masuk mata kuliah hermeneutik. Itu sebab kacau balau dia menafsir Alkitab ya. Kita bisa membayangkan Alkitab terjemahannya Biblikus bagaimana dia punya kualitas ngawur, pasti kacau balau itu terjemahannya dia itu ya. Jadi kata mereka ini ditujukan di ayat 33, yaitu mereka itu siapa? Mereka yang sampai di tempat yang bernama tengkorak. Mereka itu siapa? Mereka yang menyelipkan Yesus di situ bersama dengan kedua orang penjahat itu. Jadi kalimat Yesus di ayat 34, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, lalu mereka memungkiri. Itu tidak menunjuk pada semua manusia yang ada di dunia ini. Ngerti enggak? Lihat konteks sekali lagi, lihat konteks. Ini prinsip penafsiran yang mendasar. Kalau menafsirkan sebuah teks, jangan telan mentah-mentah atau jangan melakukan exegese. Yonatan Purnomo tahu-tahunya apa itu exegese? Exegese kamu sudah punya asumsi dulu, kamu sudah punya pendapat, kamu sudah punya teori dulu dalam kepalamu, otakmu itu, lalu kamu masukkan itu dalam Alkitab. Itu exegese. Jadi Lukas pasal 23-34 tidak bicara Yesus mengampuni semua dosa manusia seadanya manusia di dunia ini. Tidak ada teks yang bilang begitu. Itu menunjuk pada orang tertentu pada abad pertama yang menyelipkan Yesus bersama dengan kedua penjahat di sebelah Yesus itu. Begitu cara nafsir yang benar. Nah, ini kan jadi lucu. Saya yang belum selesai S1 ngajari hermeneutika kepada seorang doktor yang baru selesai itu. Lucu bukan? Lucu sekali memang orang ini.